Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apakah siang ini pada sehat semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa untuk agama dan untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama Didi Kurniadi. Saya bertugas di PTT BLK Bandar Lampung, kejuruan Garment Apparel. Ya, di sini ada nomor telepon dan alamat email. Nanti di akhir acara, sesi acara, apabila ada pertanyaan bisa lewat saya atau via email ya. Perkenalan sudah, saya akan mengabsen satu-satu. Pak Martin, Ada Pak. Bapak Budiran, Ada Pak. Bapak Budi, Ada Pak. Bapak Lisek, Ya. di semua ya. Ya, sebelum kita mulai aturan yang jelas, yang pertama dilarang untuk tidur di dalam tas ya. Kalau ngantuk boleh cuci muka dulu di belakang. Kemudian Ya, paham. dilarang untuk makan di dalam kelas. Nanti ada waktunya untuk kita rehat. Selanjutnya HP tolong di silent. Kemudian jangan buang sampah sembarangan. Safety and induction. Sini ada masker. Di dalam proses pembelajaran menjahit, masker jadi syarat utama untuk kita pakai. Karena di dalam menjahit itu ada sisa-sisa benang yang bisa masuk ke dalam mulut kita ya. Kemudian sepatu. Sepatu ini fungsinya untuk agar kita tidak terjatuh benda tajam. Karena di dalam menjahit itu pasti ada gunting. Kemudian apabila terjadi bahaya, kita ikutin jalur evakuasi dan bertemu di pintu. Jadi selanjutnya, ada yang tahu ini gambar apa? Kain Pak. Kain ya. Nah di sini ada apa nih? Nah di sini ada kain yang masih tertiras ya. Jadi di tepinya itu masih ada sisa-sisa benang. Ya. Jadi ini dinamakan kainnya belum rapi ya. Kemudian, nah ini kain yang sudah rapi ya. Jadi kainnya sudah rapi, lurus. Nah, ini yang dinamakan klim. Ada yang tahu klim? Nanti kita bahas ya. Oke. Nah, jadi judul materi kita hari ini yaitu penyelesaian klim dengan tusuk flanel. Ini diambil dari unit kompetensi menyelesaikan busana dengan jahitan tangan. Oke, lanjut. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu setelah selesai mengikuti pelatihan peserta mampu menyelesaikan klim dengan tusuk flanel pada busana dengan benar sesuai dengan teknik menjahit. Jadi sesuai teknik menjahit itu sesuai prosedurnya, ada langkah-langkahnya yang benar dan mempermudah untuk kita dapat menyelesaikan dengan cepat. Selanjutnya manfaatnya peserta mampu menyempurnakan hasil jahitan busana dengan jahitan tangan di tempat kerja dengan benar sesuai dengan teknik menjahit. Praktek pelatihan kita diambil dari program menjahit pakaian dengan mesin. Terus kemudian unit kompetensinya menyelesaikan busana dengan jahitan tangan. Elemen kompetensi ada di poin kedua, menjahit busana dengan alat jahit tangan.
Yang keempat, penyelesaian pelengkap busana dikerjakan dengan teknik jahit yang sesuai. Ya, pengertian klaim, ada yang tahu pengertian klaim? Ya Pak Yusuf ini, Pak Martin. Yang kaitannya itu lagi kita tutup dengan daerah pina menangnya masih satu. Oke, Pak Budi. Perhatikan pikiran data. Oke, Pak Pikiran. Ya, sama Pak, perhatikan kaitan. Kita lihat sama-sama ya. Pengertian klaimnya itu suatu proses finishing pakaian dan benang rumah tangga dan berguna untuk merapikan tepi-tepi jahitan bagian bawah kain supaya bentuknya jadi lebih rapi dan menarik. Contohnya apa? Ada yang tahu? Gorden. Oke, itu di benang rumah tangga ya. Kalau di pakaian, Pak Yusef ada di mana? Oh ya, Pak Martin, benar. Ada lagi? Nah, di celana. Benar sekali. Di dalam teknik penyelesaian klaim itu bisa digunakan dengan alat jahit tangan, bisa juga dengan mesin jahit ya. Kalau mesin jahit itu adanya di bagian konveksi. Teknik penyelesaian klaim ada 3. Yang pertama klaim dengan tusuk biasa, kemudian klaim dengan tusuk sutak. Ini hampir sama caranya ya. Keduanya bersama. Nah, yang kita akan bahas yaitu klaim dengan tusuk planet. Ada yang tahu pengertian klaim dengan tusuk planet? Belum paham ya? Oke, saya jelaskan ya. Klaim dengan tusuk planet ini jenis klaim yang bahan pinggirnya diobras, ya, tanpa dilipat ke dalam. Kalau yang Bapak lihat di bagian kanan itu dilipat 2 kali. Oh, ini sekali ya. Nah, ini bisa. Ini kalau konveks kan bisa irit bahan. Yang benar itu dia dilipat 2 kali kalau untuk jahit konveksi. Kemudian kalau untuk tusuk klaim dilipat hanya sekali dan diobras, ya, dan menggunakan jahitan tangan. Nah, sikap kerja. Dalam menyelesaikan pekerjaan, sikap kerja yang baik itu sangat bermanfaat bagi kita. Yaitu tidak hanya untuk mempermudah mengerjakan penyelesaian, tetapi juga dapat menghambat rasa lelah yang muncul secara cepat. Sikap kerja itu seperti posisi duduk nyaman, ya, kemudian tidak kaku, posisi tegak dan punggung tetap lurus, kemudian kaki di lantai, siku di samping badan, kemudian peganglah jahitan di atas meja dan posisikan tangan bekerja nyaman di atas meja. Di sini juga sumber pencahayaan itu sangat penting, karena kalau cahaya kurang mata kita gampang lelah. Kalau emang terlanjur lelah, kita boleh istirahat dulu, baru dilanjutkan kembali. Sampai sini ada yang bertanya? Cukup. Oke, kita lanjut. Alat dan bahan. Yang ada yang tahu apa saja yang ada di dalam penyelesaian jahit klaim ini, alat dan bahannya? Jarum. Oke, benar sekali. Jarum jahit, ya, bukan jarum mesin ya. Lanjut. Nah, ini apa nih? Memotong. Cutter. Ini namanya gunting benang atau gunting cekris. Jadi fungsinya cuma untuk menggunting benang, ya. Selanjutnya ada ini ya. Oke, ini namanya benang jahit. Ini kain. Dan ini adalah jarum pentul. Jarum pentul itu fungsinya untuk membantu proses penjahitan, ya, alat bantu ya.
Ada lagi? Gunting Pak, gunting dulu Pak. Penting bisa. Oke, langkah kerjanya ya. Langkah kerja dalam proses menjahit keling dengan tusuk planet itu yang pertama, masukkan satu helai benang ke dalam jarum. Ingat, hanya satu helai ya. Fungsinya untuk apa? Kalau satu benang, agar jahitan tidak terlalu tebal. Coba Bapak posisikan, lihat di celananya yang ada pelitnya. Bagian tampak dari luar itu tidak tebal ya, hanya titik-titik saja kan. Itu fungsinya hanya satu benang. Kemudian siapkan bahan yang tepi kainnya sudah diobras. Bilanya obrasannya ada di bawah ini. Boleh nanya Pak? Boleh. Obras itu maksudnya gimana Pak? Obras itu dirapikan tirasnya. Tirasnya ya Pak. Nah, dia sudah ada benang-benangnya di sini. Nah, coba lihat sini. Oh yang kayak dari Bapak Ya, itu ya Pak? namanya obras. Makasih Pak. Lanjut. Nah, kemudian lipat keling, lebar keling sebesar 3 cm ya. Nanti kita perhatikan 3 cm. Tetapi dalam prakteknya boleh, tergantung kita nanti. Boleh 2 cm, 3 cm, 4 cm, tergantung kebutuhan. Nah, kalau ini kurang lebih 3 cm. Ya. Kemudian ambil tusuk dari arah kiri ya, dari arah kiri atau dari atas. Kalau saya sarankan untuk yang kita tangan kanan itu dari arah kiri, kalau lebih gampang. Kecuali dia yang ideal, boleh dari arah kanan. Kemudian ambil jarak setikan sebesar 1 sampai 2 serat kain. Jadi ditusukkan hanya 1 atau 2, maksimal 2, agar tidak terlalu tebal. Selanjutnya jahit ke arah atas dengan cara kaitkan benang pada jahitan obras membentuk silang. Ya, bentuknya dia silang. Ya, nanti ke arah benang obrasan lagi, balik lagi. Ini diperkirakan jaraknya antara setikan itu 1 cm. Yang penting jari kita tidak boleh masuk. Ya, setelah jahitan ya. Nah, ini kering ya. Ini sudah dikirim, jadi kita tidak boleh masuk. Ini ada fungsinya. Karena kalau jari kita masuk, kita umpamanya kita pakai celana, jari kita masuk kan bisa menyangkut, diputus benangnya, ya. Ya, benar. Selanjutnya lakukan berulang dengan kurang lebih 1 cm. Nah, ini ya. Pastikan benang tidak terlihat dari arah luar, jadi hanya berbentuk titik-titik saja. Nah, ini tampak dari dalam ya, tampak dari dalam kelimanya ini namanya tusuk planet ya. Kemudian ini tampak dari luar, tidak kelihatan kan, hanya titik-titik saja. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Harus pakai tangan, kalau untuk tusuk planet harus pakai tangan, karena di mesin jahit tidak ada. Benangnya harus sama ya Pak? Ya, diusahakan sama. Kalau tidak sama, jadi dia terlihat, jahitannya terlihat. Walaupun dia bentuk titik tapi terlihat. Ya Pak Budi, itu. Oke, kalau tidak ada yang tanya lagi, kita bisa tarik kesimpulan. Jadi pengertian keling itu sendiri yaitu tusuk planet dengan tusuk planet itu jenis keling yang bahan pinggirannya diopras ya, tanpa dilipat ke dalam. Kemudian sikap kerja yang baik bukan hanya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik, tetapi juga dapat mempermudah pekerjaan dan mencegah kita dari rasa lelah. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan
yang benar. Nah, biar mempermudah kita tusukkan dengan cara dimiringkan ya. Ya, lihat arah seratnya ya, yang bagus, yang baik, yang bagus itu di, yang jelek seratnya lebih tebal ya. Kita lipat 3 cm, ditampur ya kira-kira segini, kemudian posisikan ini begini ya. Kita mulai dari arah kiri. Ini lurus Pak, itu Pak. Lurus dari sini. Ini posisinya lurus ya. Ini kalau bisa dibantu nanti pakai benang jarum betul. Kita mulai, kita campurkan sedikit saja. Di awal jahitan ya, kita cuci dulu supaya tidak gampang lepas. Pakai apa Pak kuncinya? Pakai benang. Dimasukkan sekali lagi. Oke, lihat ya. Murite. Kalau sudah, ini pertama di awal ada di sebelah obrasan. Kemudian, nah fungsinya ada di sini, yang di bahan utama. Kita ambil kurang lebih 1 atau 2, ya, lihat tuh sedikit saja supaya nanti hasilnya tidak terlihat dari luar. Oke, ya. 1 baru di sini. Kalau di sini boleh banyak, tapi tidak terus ke dalam yang bagus, ya, tidak tembus. Nah, dia berbentuk silang ya, sini. Ada yang mau nyoba? Ya, silakan. Ambil 1 serat atau 2 serat di sini, bagian yang baik, bagian sini. Sedikit saja, 1 stikan aja ya. Tembus itu Pak. Tembus yang bagian situ boleh tembus. Terus dibalik lagi ya Pak? Ya. Oke, ini saya tambahkan lagi ya. Baca. Ini caranya gini, ya. Sedikit saja, nah. Oke, ya. Sip. Oke. Kalau sudah paham, kita sekarang ke evaluasi. Sebelum mempraktekkan, baca job sheet-nya baik-baik. Ini ada bahan. Oke. Dipraktekkan dengan benar ya. Waktunya 3 menit. Oke. Pak, ada selesai Pak. Ya, Pak. Beres ya? Kalau sudah selesai dikumpulkan. Saya nilai dulu. Oke, dari hasil praktek saya lihat sudah bagus semua, hanya masih kurang lagi sedikit. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini sudah tercapai ya. Tugas tambahan untuk di rumah, carilah beberapa gambar pakaian minimal 3 yang mengaplikasikan tusuk dasar jahit dan sebutkan jenis tusuk yang digunakan dan jelaskan pengertiannya ya. Jadi tugas dibuat di kertas A4, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Paham ya? Oke. Pertemuan kita selesai kali ini. Sebelum akhir kita berdoa dulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Rapikan dulu tempatnya. Oke.
Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi saat mengaplikasikan Anda coba nusuk-nusuk jarum dah bersama. Nusuk jarum. Nusuk Bu. Pakai jarum pentul. 1955. Perfect itu tinggal 1 detik dulu ya. Matiin layar. 1955 itu 1 detik tetap layar 20 menit. Tapi di dalam penyidikan nasional malah seperti ini, semua nilai tercapai. Ya. Ini untuk session plan yang mendekati sempurna ya Pak ini coretannya hampir diajar. Ya hanya jamnya aja. Ini ada 1,5 menit banyak ya Pak ya tak buat jamnya. Oke, sekarang saya ini. Istirahat Bu. Oke ya. Pemainnya nggak ada. Iya, Pemainnya udah hilang. pemainnya lagi dilantik. Ah. Baiknya lagi jual. Senengannya ngecap bulat kok terakhir. Kemarin SPC tak masukin lagi. Gitu. Kan tadi kan nggak ada kemarin. Kenapa kamu ambil tadi? Lebih. Belum Keamanannya nggak tahu kan? belum tak kopi. Sampai sini sih. Pusing saya. Kerja 2 saya. Bukti. Sing Diki. Dari